Kita ke Ibu Tri Mumpuni dulu. Ini saya rangkum saja. Ibu ada yang bertanya terkait pemberdayaan koperasi atau kelompok desa, sumber pendanaan awal untuk pembangunan itu diperoleh dari mana? Apakah BUMDes juga bisa berperan sama seperti koperasi? Kemudian lebih efektif manakah koperasi dengan BUMDes? Dan kemudian apakah pola public-private partnership pernah dicoba? Silakan Ibu, bisa dijawab dulu. Ya. Saya jawab yang public-private partnership itu kita bangun tahun 2002 ya. Jadi kita bangun 120 kilowatt, 50% itu dananya punya local private, 50% punyanya masyarakat desa dalam bentuk koperasi. Nah, waktu itu meringankan saya karena 50% dana itu bisa saya dapatkan waktu ada Summit Sustainable Development di Johannesburg. Disitulah kemudian muncul skema baru bahwa 5P mereka bilangnya, Public Private Partnership Propur, karena ini kecil sekali. Nah, kalau untuk yang besar, saya pikir sangat menarik. Jadi saya sebetulnya mengharapkan swasta-swasta besar itu masuk, tidak the sole owner, tapi bagaimana dia bisa juga share dengan masyarakat lokal. Itu harapan kita sebetulnya. Dan ini harusnya ada kerangka hukum dari pemerintah yang melindungi hak-hak rakyat di desa, sehingga nanti kemiskinan itu nggak akan pernah ada di Republik ini. Seandainya cara berpikir investasi itu selalu melibatkan masyarakat dengan menghargai resources yang mereka punya. Terus yang kedua, bagaimana koperasi atau BUMDes? Buat saya yang penting asal punya integritas, benar, ya orangnya punya integritas, itu dua-duanya oke. Kami pernah mencoba dengan koperasi karena waktu itu memang koperasi merupakan satu-satunya lembaga yang rakyat desa itu percaya. Kemudian BUMDes. Sebelum ada BUMDes marak di Indonesia tahun 2008, kami di Aceh itu sudah membuat badan usaha milik desa, memiliki yang kita bangun itu total 0,5 megawatt. Itu terbesar dalam sejarah IBK sebagai lembaga kecil, kemudian bisa membangkitkan 500 megawatt, makanya megawatt, kilowatt, maaf, 500 kilowatt atau 0,5 mega. Jadi itu kalau 100 mega, wow gitu ya, it's almost impossible. Nah, itu dimiliki oleh badan usaha milik desa, dan dia punya income 80 juta per month, itu betul-betul dipakai dengan menggunakan, mereka punyanya resam kampung. Resam kampung itu turunan dari konun atau apa ya, peraturan daerah gitu. Terus kemudian resam kampung itu peraturan desa gitu. Tapi lagi-lagi, nah ini cerita yang sebetulnya perlu menjadi pengingat kita, karena kita sebaiknya tidak melupakan, tapi ini menjadi sejarah yang bagus. Jadi Pemda kemudian take over. Saya sudah bilang, kalau Pemda take over, ini kan Pemda jauh lokasinya dari masyarakat. Nanti akan ada apa-apa. Betul, setelah masyarakat mampu mendapatkan 80 juta per bulan, Pemda melihat, oh ini income yang lumayan. Gitu. Jadi tidak dilihat bagaimana ini bisa sustainable, dengan income itu kemudian mereka take over. Begitu take over, rakyatnya protes, saya dengar banyak berita sekarang juga sudah tidak berjalan. Dan ini buat saya, bagi saya itu sebuah mimpi, karena kami masih memiliki 600 juta tabungan di sana, yang alhamdulillah itu hanya bisa keluar uang itu kalau tanda tangannya dari saya maupun dari si kepala BUMDesnya, gitu, direktur BUMDesnya. Anyway, saya mau mengatakan bahwa sebetulnya sekarang ini potensi untuk membangkitkan energi yang dimiliki rakyat itu sangat terbuka peluangnya karena ada dana desa. Tetapi sekali lagi, apakah kepala desa punya visi yang cukup untuk melihat bahwa renewable is our future? Persoalannya kan di situ. Nah, kalau ternyata kepala desanya masih stick kepada aturan-aturan atau bahkan dana desa itu sudah diikat oleh Pemda, ini jadi masalah. Saya sempat membantu Pemda Berau gitu ya. Ternyata saya baru tahu bahwa dana desa itu misalnya dia dapat 2,8 M. Itu yang masuk ke desa itu hanya 900, karena yang lainnya sudah ditargetkan peruntukannya ini itu dan sebagainya. Sehingga kami mau membangun kecil, waktu itu saya dapat dana hanya 100.000 US, padahal perlunya sekitar 2,7. Nah, saya minta tolong dong pakai dana desa, ini bisa bertahap, tapi semua yang mengelola rakyat, kita hanya mensupervisi dan memberikan bantuan teknologi. Tapi sampai sekarang juga nggak bisa, karena masih rigid.
Jadi akhirnya kalau kita bicara apakah koperasi, apakah BUMDes, sama saja. Yang penting siapa yang bisa punya ya kualitas untuk melihat bahwa betapa pentingnya pembangunan energi ini, dan yang kedua, yang penting integritas itu nomor 1. Terima kasih. Jadi berapa lama pendampingan yang Ibu lakukan kepada local community itu sehingga mereka mampu mengelola fasilitas itu secara mandiri? Tergantung kondisi desanya. Saya paling senang dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat itu karena mungkin rakyatnya juga punya jiwa bisnis yang besar gitu ya. Itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh mereka sudah ngerti bahwa oh ini menguntungkan buat saya sehingga saya mau berkontribusi gitu ya. Nah, yang maaf ini bukan apa-apa, teman-teman dan saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur itu harus kita dampingi minimal 3 tahun, dan kami pernah beberapa kali di desa-desa terpencil di Indonesia bagian timur itu 5 tahun. Jadi memang ini lifetime commitment gitu. Makanya kita harus perlu anak-anak muda. Makanya saya senang sekali karena ada program Patriot yang kita jalankan, yaitu mengirim para engineer muda ke lokasi-lokasi terpencil untuk mendampingi masyarakat sampai mereka betul-betul bisa menjadi warga yang bermartabat dan mandiri. Apakah semua energinya ini air ya Ibu? Atau ada pembangkit? Tidak ya? Kebetulan di Sumba ada 100 unit kecil-kecil ya dari angin. Mungkin pernah dengar nama Ricky Elson, dia membuat itu dan kita pasang. Alhamdulillah sekarang udah 5 tahun. Tahun ini 5 tahun berjalan. Bisa berjalan dengan baik, tapi ya kecil. Makanya saya bilang ke masyarakat bahwa, look, kalian harus tahu, ya harus bisa hidup dengan potensi yang tersedia. Jadi, you live with what you need, bukan with what you want. Jadi, orang itu diajari untuk hidup dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Karena kalau apa yang diinginkan itu the limit is up to the sky. Kalau dia tahu bahwa apa yang dia butuhkan itu dia bisa berbagi. Jadi Bu bisa bayangkan Bu, sharing capacity alam itu betul dilihat dan dihargai sebagai sebuah local wisdom. Tadi Pak Edi bilang local wisdom itu saya pikir penting banget. Dan Ibu bisa bayangkan hanya dengan 50 kilowatt turbin angin itu bisa dipakai untuk melistriki ya sekitar 96 KK. Itu stand alone? Stand alone. Karena memang di Sumba itu kita nggak bicara intermittent segala macam ya, karena mereka bilang ketidakpastian itu sunatullah. Gitu. Saya ngomong gitu. Jadi kita ini bicaranya sudah sangat dalam gitu, karena memang kondisi sekarang ini kalau kita memperkosa alam, tidak hidup base apa yang alam sediakan untuk kita, jadinya COVID. Everybody wants to have more and more. Nah, kalau 50 kilowatt itu ternyata tadi intermittent ya, tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya, mereka tahu bahwa oke, apa yang kamu perlukan adalah penerangan. Dulu kamu gelap, sekarang terang. Oke, bisa pakai TV. Oke, kemudian tiba-tiba listrik nggak cukup. Nggak nonton TV kan nggak mati. Yang penting terang. Gitu. Nah, jadi ini sekarang itu keandalan itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting kuantitasnya dulu ya, bahwa listrik itu betul, ada. Ibu. Okay. Ya, kualitas hidup itu ya bisa dilihat sesuai dengan seberapa besar alam menyediakan untuk kita. Dan saya pikir ini bicara satisfaction ya, bicara kepuasan. Kalau kita bicara kepuasan terus-menerus, nanti jadinya COVID. Saya selalu bilang begitu, ini thanks to God, bahwa kita diberi petunjuk oleh Tuhan bahwa, look, kamu nggak bisa terus-menerus memenuhi greediness-mu, keserakahanmu. Alam juga akan merasa diperkosa gitu, dan akhirnya jawabannya seperti sekarang ini. Jadi buat saya ini blessing in disguise, dan saya kembali ke desa, saya udah 2 bulan lebih, saya jadi petani, saya bisa bersama-sama dengan rakyat menyediakan pangan, dan makan jagung pun ternyata jadi sangat nikmat dan enak. Kalau nanti ternyata memang beras menjadi sulit. Itulah kira-kira kalau kita bicara bagaimana hidup selaras dengan alam. Itu bukan klise, tapi something real yang harus kita rasakan sekarang dengan adanya COVID ini. Baik, terima kasih Ibu Tri Mumpuni. Banyak sekali pertanyaannya sebetulnya, tetapi masih banyak narasumber di belakang. Dan Ibu, terima kasih, tetap semangat membangun negeri, memberi manfaat terus buat negara ya. Kita lanjut ke Pak Heri. Terima kasih Ibu. Hebat, Putri. Terima kasih. Salam buat semuanya. Salam buat Putri. Semoga istiqomah ya Ibu ya.